Halo guys, jumpa lagi di Kokurarai Channel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang berbahagia guys ya. Hatinya adem gitu kan, dan dijauhkan dari sifat sombong tentunya. Nah, berkaitan dengan itu, ada suatu hal yang ingin kita bahas hari ini, yaitu tentang netizen Malaysia yang selalu punya cara unik untuk menyombongkan diri. Ketika mereka melihat banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negeri mereka, seolah-olah mereka merasa negara mereka adalah surga bagi pekerja asing gitu ya. Mereka merasa hebat, merasa kaya karena bisa menampung tenaga kerja Indonesia. Padahal tanpa bekerja Indonesia, banyak sektor mereka yang bisa terhenti. Jadi sebelum terus menganggap diri kalian itu sebagai negara yang superior hanya karena bisa menarik pekerja asing, sebaiknya kalian ingat dulu, para pekerja Indonesia di sana itu bukan hanya untuk jadi pelengkap, tetapi karena negara kalian itu sangat bergantung pada tenaga kerja Indonesia. Tentu saja untuk memahami kenyataan ini, kita harus melihatnya dari dua sisi. Jangan cuma satu sisi ya. Karena di satu sisi, melihat kita itu sebagai tenaga kerja yang relatif murah. Tetapi sisi lainnya, melihat Malaysia sebagai negara yang sangat bergantung pada keberadaan tenaga kerja Indonesia gitu ya. Jadi, mari berhenti menganggap diri kalian itu lebih hebat hanya karena kami ada di sana. Semua ini adalah hubungan timbal balik. Jangan melihat dari satu sisi saja. Dan kita tidak bisa hanya fokus pada satu sisi saja. Karena jika itu yang dilakukan, kalian hanya akan terjebak dalam kesombongan semu yang tidak melihat kenyataan yang lebih besar. Coba kalian bayangkan, apa jadinya kalau tidak ada tenaga kerja asing di negara kalian? Apakah perkebunan sawit kalian akan berjalan lancar? Nah, berkaitan dengan hal itu, hari ini kita akan mereaksi sebuah video darinya The Wanderer dengan judul Malaysia Tak Terima Kalau Indonesia Kirim TKI ke Jepang. Nah, seperti apa videonya? Mari kita tonton sama-sama guys. Agar boleh membincangkan dengan Duta Indonesia secepat mungkin. Kalau kami halau rakyat kamu bagaimana? Tetangga panik makin kehilangan pekerja Indonesia. Lonjakan gaji besar dan kenyaman bekerja di Jepang membuat ribuan TKI beralih dari Malaysia ke negeri Sakura. Presiden Prabowo mengambil langkah strategis memindahkan ratusan ribu TKI, membuat sektor perkebunan, sawit, dan konstruksi Malaysia kelabakan. Malaysia langsung mencari solusi darurat, namun pekerja dari negara lain dinilai kurang produktif. Sementara itu, Indonesia justru mendapat dua keuntungan, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat hubungan ekonomi dengan Jepang. Mengesahkan pihak kerajaan agar boleh membincangkan dengan Duta Indonesia secepat mungkin untuk mendapatkan mutual agreement untuk mengatasi solusi ini secepat mungkin. Industri kami terpaksa mencari pekerja dari negara-negara yang lain seperti Bangladesh ataupun Filipina, right? Tetapi pekerja kemahiran macam yang datang dari Bangladesh adalah terhad, ya, amat sukar untuk mencari pekerja sedemikian tersedia. Bila kita kata Filipina, pekerja mahir amat mahal. Kebanyakan Malaysia membayar kami dari TKI di Jepang melonjak 3 kali lipat gara-gara gaji 18 juta rupiah yang ditawarkan oleh pemerintah Jepang. Sehingga para tenaga kerja asing melonjak juga di Jepang. Dengan sangat drastis, bahkan warga Indonesia berbondong-bondong ke Jepang untuk mencari pekerjaan dibandingkan di negara Indonesia. Ya, berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang per Oktober 2023 lalu, terjadi lonjakan angka tenaga kerja asing di Jepang yang berjumlah 2,5 juta orang, yang artinya 40,3% lebih besar dari 5 tahun terakhir. Pekerja asal Vietnam mendominasi puncak tenaga kerja asing di Jepang, yang menggeser Cina, di mana tahun
Tahun lalu, Cina berada di posisi pertama sebagai tenaga kerja asing yang ada di Jepang tertinggi. Sementara tenaga kerja di Indonesia yang ada di Jepang melonjak hampir 3 kali lipat dibandingkan pada tahun 2018. Dikutip dari berita Jepang, jumlah perantau asal Indonesia melesat 192,2% atau sekitar 121.507 orang dalam 5 tahun terakhir. Sementara pada tahun 2022 sampai 2023 lalu terjadi peningkatan sebesar 56%. Dan ini artinya orang Indonesia benar-benar tertarik untuk bekerja di Jepang. Hal ini dikarenakan upah rendah yang diberikan di Indonesia menyebabkan warga Indonesia lebih memilih merantau ke Jepang, dan banyak dari mereka yang memiliki keahlian tinggi, yang mana Jepang menawarkan gaji yang cukup tinggi bagi para pekerja asing, yaitu sebesar 18,7 juta rupiah untuk posisi. Secara langsung pembekuan pengambilan pekerja daripada Indonesia, kita nampak bahawa sektor seperti sektor pembinaan dan sektor peladangan amat terkesan sekali, kerana rata-ratanya 35% daripada pekerja asing di sektor pembinaan dan juga di sektor peladangan adalah datang daripada sumber negara seperti Indonesia. Jadi pihak kerajaan Malaysia harus melihat isu-isu yang telah dibangkitkan oleh kerajaan Indonesia dan seterusnya menyelesaikan isu-isu yang berbangkit tersebut. Juga daripada isu seperti ini, Chris, apa yang kita dan juga Malaysia boleh belajar, terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan kebergantungan kepada tenaga pekerja luar? Memang kita tidak nafikan bahawa negara kita Malaysia amat bergantung pada pekerja-pekerja asing. Dan kita sedia maklum pekerja-pekerja tempatan tidak mahu mengambil peluang pekerjaan sebegini. Kerananya 3D. Nombor satunya dirty, nombor duanya demeaning dan sebagainya. Kades di Ciamis rela mengundurkan diri demi pilih kerja di Jepang karena gajinya 10 kali lipat lebih besar. Bapak, di mana jiwa nasionalismenya Bapak? Realistis kan? Karena nyari kerja di Jepang itu gampang sebenarnya, dan gajinya juga ya lumayan gitu. Dan lagi kualitas hidup di Jepang itu enak banget. Kalau stres kerja kita bisa healing. Banyak tempat healing di Jepang, bagus-bagus. Tapi menurut gua pilihan Bapak Kades ini udah bener, udah tepat. Nah gimana nih buat bapak-bapak Kades yang lain, daripada makanin duit rakyat, mending pindah aja ke Jepang. Duitnya lebih halal. Pemirsa, tahukah Anda kalau jumlah pekerja Indonesia meningkat 192,2% dalam 5 tahun terakhir di Jepang? Pertanyaannya kok bisa? Ternyata pemirsa, gaji yang rendah di Indonesia membuat banyak pekerja Indonesia masih menganggap Jepang sebagai tujuan yang menarik. Warga negara Indonesia menyumbang 56% dari pekerja terambil spesifik di Jepang. Jadi pemirsa, para WNI bekerja di sektor manufaktur, konstruksi, perawatan kesehatan, dan layanan makanan. Sebetulnya tidak hanya WNI saja, warga negara asal Vietnam juga banyak bekerja di Jepang. Jumlah mereka meningkat 63,6% dalam 5 tahun terakhir menjadi 519.000 orang. Para pekerja asal Vietnam banyak yang mengikuti program pelatihan magang teknis yang memang dirancang untuk membantu transfer pengetahuan berbasis pekerjaan untuk ke negara-negara berkembang. Sementara jumlah pekerja dari Tiongkok ini perbedaannya cukup signifikan ya pemirsa, karena dari Tiongkok hanya tumbuh 2,3% karena kenaikan upah di Tiongkok dan yen yang lemah mengurangi daya tarik bekerja di Jepang. Dan berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, mencatat jumlah total pekerja asing di Jepang meningkat 40,3% dalam 5 tahun terakhir menjadi 2,05 juta di Oktober 2023. Banyak nih pemirsa yang pindah ke Jepang karena gaji yang tinggi. Kira-kira apakah Anda berminat? Orang Indonesia? No, Filipin. Oh, Filipin. Hai. Halo. Halo. Orang Filipin. Saya ingat orang Indonesia, bro. Ya, begitulah saya. Sosok pakai bahasa Inggris, tapi sebetulnya saya nggak pandai bahasa Inggris. Ya, dulu kita banyak orang-orang sini ya, orang Indonesia duduk-duduk. Tapi sekarang kita nggak akan menjumpainya dia. Beginilah Malaysia sekarang yang ditinggal sama orang Indonesia. Perlu kalian tahu, dulu jam-jam segini banyak orang Indonesia yang duduk-duduk di tempat-tempat ini dan ini tuh, atau di sebelah sini.
Tapi sekarang kalian nggak akan jumpa ya jam-jam segini orang Indonesia. Sunyi ternyata ya. Tahniah kepada immigration asing dengan menyalahi undang-undang. Tak semua warga asing menyalahi undang-undang. Kadang-kadang diorang dah buat permit tapi ejen kena tipu. Berapa ejen nak tipu-tipu permit, berapa ribu nak kena buat. Kau nak ke kerja bangunan? Kau nak ke kerja korek-korek longkang, kerja panas? Sekarang tu kelapa sawit terbengkalai dekat Pahang tu, kau nak ke buat? Tahniah kepada immigration lah, inilah itulah. Jangan-jangan kau pula bercinta dengan Bangla. Orang sini tak ada warga asing nak jadi apa? Semua longkang-longkang terbengkalai, kelapa sawit terbengkalai. Nak ke kerja panas? Nah, dengarkan tuh. Netizen Malaysia yang suka sombong karena banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara kalian. Kalau tanpa pekerja asing, gimana jadinya? Tahniah lah, apalah. Nah, itu dia videonya guys ya. Teman-teman bisa cek keaslian videonya. Jadi di video tadi ya kita bisa mendengar bahwa terjadi lonjakan yang cukup mengejutkan di sektor pekerja migran Indonesia. Sebelumnya Malaysia menjadi negara utama tujuan pekerja Indonesia gitu ya, terutama di sektor perkebunan, sawit dan konstruksi. Namun belakangan ini ribuan TKI mulai beralih haluan ke Jepang ya guys ya. Kenapa coba? Karena gaji yang lebih besar dan kenyamanan bekerja di negeri Sakura tentunya membuat mereka enggan lagi bertahan di Malaysia gitu ya. Nah, Presiden Prabowo dengan langkah strategisnya mengambil keputusan untuk memindahkan ratusan ribu TKI ke Jepang. Tentu saja hal ini membuat sektor-sektor penting di Malaysia seperti perkebunan dan sawit kelabakan gitu ya. Malaysia yang selama ini bergantung pada pekerja Indonesia kini menghadapi kekurangan tenaga kerja yang tak bisa diabaikan. Sekarang siapa yang lebih superior? Malaysia pun segera mencari solusi darurat tadi ya. Tapi sayangnya pekerja dari negara lain dinilai kurang produktif. Faktanya mereka tidak bisa menggantikan peran TKI yang sudah memiliki keterampilan pemahaman mendalam tentang sektor-sektor itu guys ya. Malaysia mungkin bisa mencari solusi darurat gitu ya. Tapi kenyataannya mereka harus menghadapi fakta bahwa ketergantungan pada tenaga kerja Indonesia itu sangat besar. Jadi mulai sekarang berhenti untuk sombong karena banyaknya pekerja Indonesia yang ada di Malaysia. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.